Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Yusinovanti dari program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Apakah kalian tahu bimbingan klasikal itu? Apakah kalian sudah pernah melakukan bimbingan klasikal? Kalau belum, mari kita ikuti kegiatan ini sampai akhir. Oke, kali ini kita akan membahas tentang toleransi. Lebih tepatnya yaitu menumbuhkan sikap toleransi. Kalian tidak asing lagi kan dengan kata toleransi? Nah, sebelum kita mulai, saya akan tanya dulu, apa kabar nih kalian di rumah aja? Semoga sehat-sehat selalu. Semoga tetap diberikan semangat untuk menuntut ilmu walaupun di rumah saja ya. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan klasikal ini? Kalau sudah siap, mari kita langsung saja untuk membahas tema hari ini, yaitu cara menumbuhkan sikap toleransi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian toleransi. Yang kedua, kita akan membahas tentang manfaat toleransi. Yang ketiga, kita akan membahas tidak adanya sikap toleransi akan terjadi seperti apa ya. Lalu keempat dan yang terakhir adalah cara dan penerapan sikap toleransi di kehidupan sehari-hari. Nah, seru sekali kan pembahasan pada hari ini? Mari kita simak. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian toleransi. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kalimat toleransi itu apa? Apakah di sini sudah tahu tentang toleransi itu apa? Pasti kalian udah tahu dong. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas tentang arti toleransi. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerer, yang artinya bersabar dan menahan diri. Toleransi itu masuknya sikap atau sifat, Kak. Toleransi itu masuknya ke sikap. Ya, sikap toleransi, bukan sifat toleransi. Selanjutnya, toleransi itu bisa diartikan sebagai suatu sikap saling menghormati dan menghargai orang lain atau antar kelompok dalam masyarakat atau di lingkungan tertentu. Jadi, pada intinya kalimat toleransi itu berarti sikap. Sikap itu kegiatan yang kita lakukan secara sadar kepada orang lain. Sifatnya seperti apa sih? Sifat saling menghormati dan menghargai orang lain. Apa kalian sudah memiliki atau menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaannya, apakah sikap toleransi dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari, Kak? Nah, pertanyaan bagus sekali nih. Sikap toleransi dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ketika kakak atau adik kalian sedang melakukan ujian secara daring, sedangkan kamu suka mendengarkan musik dengan volume yang keras. Apa yang harus kalian lakukan saat itu? Kalian harus mengecilkan atau mematikan volume musik yang sedang kalian dengarkan untuk menghargai
adik atau kakak kalian yang sedang menjalankan ujian secara daring, agar mereka tetap fokus dan berjalan lancar untuk mengerjakan soal-soal ujiannya. Nah, seperti itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita membahas tentang manfaat toleransi. Manfaat toleransi itu di sini ada 5 macam. Sebenarnya banyak sekali sih, tapi saya akan membahas 5 sub-bahasan saja ya tentang manfaat toleransi. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut setelah kegiatan ini. Oke, yang pertama kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, menghindari peperangan dan perpecahan. Artinya apa sih Kak? Menghindari peperangan atau perpecahan? Nah, bahasa gaulnya bisa dikatakan itu biar nggak ribut. Tahu kan? Ya, seperti contoh yang saya berikan tadi, ketika adik atau kakak kalian sedang melakukan ujian secara online, kamu suka mendengarkan musik dengan volume yang tinggi. Kalau kamu punya sikap toleransi, pasti kamu akan mengecilkan volume atau mematikan musik yang sedang kalian dengarkan, kan? Tidak mungkin, atau sebaliknya, kalian tetap menyalakan volume musik yang sedang kamu dengarkan. Kalau seperti itu, apa yang akan terjadi? Pasti kakak atau adik kalian merasa terganggu dan mereka akan ribut atau protes dengan kamu. Apakah benar? Coba saja kalau tidak percaya. Oke. Itu manfaatnya. Kalian harus punya sikap toleransi. Jadi kita selalu damai dengan siapapun, terutama dengan orang yang terdekat, keluarga maupun tetangga maupun masyarakat di luar sana. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas ke bab yang kedua, yaitu mempererat hubungan antar manusia. Artinya apa ya, Kak? Nah, mempererat hubungan antar manusia, kembali lagi ke contoh yang pertama tadi. Ketika kita melakukan sebuah sikap toleransi kepada sesama manusia, pasti saling menguntungkan, kan? Tadi kamu kalau mempunyai sikap toleransi pas kakak atau adik kalian sedang melakukan ujian, kalian mendengarkan musik, lalu kalian mengecilkan volumenya atau mematikan volumenya, kakak kalian merasa dihargai. Pasti kakak kalian akan tambah menyayangi kamu, dan situ terjalin hubungan yang lebih baik. Oke. Kemudian kita lanjut ke subbab yang ketiga, mempererat iman. Ya, di semua agama, di semua ajaran agama pasti kita diajarkan tentang pentingnya toleransi sesama manusia. Kita semua harus punya sikap toleransi, baik toleransi dalam beragama, toleransi dalam memberikan pendapat, toleransi dalam semuanya lah yang baik-baik. Kita tuh harus mempunyai sikap toleransi, itu penting sekali. Betul sekali, itu kita bisa mempererat iman dan ketakwaan kita seperti semua agama yang diajarkan ya. Lanjut saja kita membahas ke bab yang keempat dan kelima, karena ini nyambung ya. Yang keempat itu menimbulkan rasa cinta terhadap negara.
Nah, betul sekali, karena apa? Di negeri Indonesia ini kan kita banyak sekali berbagai ragam budaya. Itulah sebabnya kita harus mempunyai sikap toleransi. Yang kelima yaitu dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, pasti kalian pernah kan melakukan musyawarah dengan teman atau di kelas atau di organisasi, nah, atau bahkan di keluarga. Kalian kalau melakukan diskusi atau musyawarah seperti itu, kalian menghargai tidak pendapat orang lain, atau kalian tetap kekeh dengan pendapat sendiri? Jangan sampai seperti itu ya. Kalian belajar untuk memahami atau menghargai, menghormati pendapat orang lain agar kalian juga bisa dihargai atau dihormati oleh orang lain. Nah, manfaatnya banyak sekali ternyata ya. Sikap toleransi itu sini, apakah kalian sudah melakukan semuanya? Dimanapun kalian berada tentang sikap toleransi ini. Kalau belum, mari kita lakukan perlahan-lahan ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu tidak adanya sikap toleransi. Ada apa ya kalau kita di antara kita tidak adanya sikap toleransi itu? Sepertinya berbahaya sekali. Nah, di sini keterangannya ada, kurangnya sikap toleransi akan menyebabkan perpecahan di mana-mana dan perselisihan dan berbagai perang saudara. Karena itulah kita harus selalu menyadari bahwa semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, betul sekali. Dimanapun kita berada, kita harus tetap mempunyai sikap toleransi. Karena tadi saya sudah katakan, kalau kita hidup di negara Indonesia yang banyak ragamnya budaya yang berbeda-beda, dari kulit ada berbagai macam warnanya. Kita tidak boleh membeda-bedakan, atau kita harus pilih-pilih teman yang kulitnya sama kayak kita. Kalau teman kita ada yang kulitnya hitam, kita juga mau berteman. Itu dilarang ya teman-teman. Kita harus mempunyai sikap toleransi. Kalau seperti itu, maka akan terjadi apa? Bullying. Kasihan kan teman kita yang terkena bullying. Kalian juga tidak mau kan terkena bullying oleh teman-teman lain di kehidupan selanjutnya. Oke, itu ya akibat tidak adanya toleransi itu sangat berbahaya sekali. Banyaknya kontra, tidak adanya pro, jadinya kita tidak akan bersatu kalau seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menghormati kewajiban orang lain. Nah, betul sekali. Apakah kalian mempunyai teman yang beragama berbeda dengan kita? Teman atau tetangga atau saudara? Nah, ketika mereka sedang melakukan ibadah, kita harus menghormatinya, tidak boleh mengganggu, atau kalau perlu kita mengingatkan jadwal atau hari mereka. Ketika mereka harus beribadah, kita mengingatkan satu sama lain. Nah, itu adalah suatu bentuk toleransi juga, karena kita menghormati agama mereka, dan tidak boleh kita merendahkan agama satu sama lain. Oke? Nah, selanjutnya mengikuti acara yang diadakan bersama. Nah, betul sekali, ketika kita diundang oleh teman, lebih baik kita datang.
kalaupun kita tidak bisa datang, kita menitip pesan atau mengirimkan pesan atau menolak dengan cara yang baik agar teman yang mengundang kita atau orang yang mengundang kita itu tidak merasa tidak dihargai oleh kita karena mereka mengajak dengan senang hati, kok kita malah menolaknya dengan secara kasar atau secara tidak sopan. Nah, mereka pasti yang mengundang kan merasa sakit hati kan ya. Nah, alangkah baiknya kita kalau diundang sebisa mungkin datang. Mereka yang mengundang kita pasti senang sekali menunggu kehadiran kita di acara tersebut. Misalkan tidak bisa datang, kita harus mengirimkan pesan dengan kalimat yang sopan, dengan kata penolakan yang sopan. Itu sebuah bentuk toleransi juga ya teman-teman. Kemudian saling menjaga sesama manusia. Nah, betul sekali, saling menjaga sesama manusia itu kita menjaga perasaan juga bisa. Seperti tadi kalau diundang ke acara teman atau saudara atau tetangga kita kalau tidak bisa, kita harus mengirimkan pesan atau menolaknya dengan cara yang halus. Maka disitu akan yang mengajak kita akan mengerti dan akan menerima alasan yang kita sebutkan seperti itu. Nah, selanjutnya tidak menghina ajaran agama orang lain. Betul sekali, kita tidak boleh membeda-bedakan agama. Kamu agama ini, kamu agamanya ini. Kita tidak boleh berteman, tidak boleh seperti itu ya. Kita sama, kita satu, hanya saja kita mempunyai perbedaan keyakinan, tapi kita sebagai manusia harus saling kompak, harus saling silaturahmi walaupun kita berbeda agama, karena tadi penting sekali sikap toleransi ini pasti di semua ajaran agama diajarkan, betul tidak? Kemudian selanjutnya ada bergaul dengan teman tanpa membedakan. Betul, mau teman kita kulitnya beda, teman kita rambutnya beda, matanya beda, atau agamanya beda, kita tidak boleh membeda-bedakan. Semua teman itu sama. Kalau kita mau geng-gengan dengan sesama kulit atau sesama warna rambut, sama warna mata, itu kita malah tidak dihargai oleh orang lain. Karena apa? Karena kita pilih-pilih teman itu malah dijauhkan dari masyarakat, malah masyarakat itu berpandangan buruk terhadap kita. Jangan sampai ya teman-teman kita dianggap atau dijudge seperti itu. Maka dari itu kita harus mempunyai sikap toleransi. Kita mau berteman sama siapa saja, beragama apa aja, berkulit warna apa aja, berwarna mata yang hitam, putih, biru, kita harus saling menghargai. Oke, betapa senangnya kita teman-teman berada di negeri Indonesia ini, karena banyak ragamnya, banyak perbedaan. Disitulah tantangan kita untuk mempunyai sikap toleransi. Seperti ke tetangga kita, misalnya kita mempunyai kita masak banyak, kita punya tetangga, kita harus memberi ke tetangga tersebut. Karena apa? Untuk itu sebuah bentuk menghormati satu sama lain agar menjalin hubungan antar manusia. Ya, seperti itu ya teman-teman. Apakah kalian sudah paham mengenai toleransi itu apa?
Sampai sini dulu ya teman-teman pembahasan tentang toleransi itu apa. Cukup sekian dari saya, Adilia Yusinofanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.